Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, kami akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dimoderatori langsung oleh Bapak Dr. Haji Supriyatin SCMM, Kepala Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Kepada Bapak Dr. Haji Supriyatin SCMM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK, stay jaya. Yang kuat dong. Kalau udah sarapan terus lemes. Alhamdulillah, bersyukurillah. Yang saya hormati para pimpinan stay yang hadir di sini, dari Bu Rimi, Pak Roland, Pak Jack terkenalnya. Ada Pak Kaisar, Direktur IBEC. Pak Gatot, Direktur Pemasaran, Ibu Almurni, orang Banyumas, Bumen. Beliau kepala sekolahnya, Wonogiri, ngaku-ngaku. Pak Pri ini orang Banyumas ngaku banyak temunya gitu loh. Jadi semua orang diaku Banyumas semua. Bu Murni, terima kasih. Kemudian Bu Erna, saya kenal ya Pak Gatot ya. Saya kenal loh Pak. Saya sering ketemu ya Pak di rumah ya Pak. Terus adik-adik saya di sana ada Pak Adit, ini kepala sekolah S1-nya manajemen di sini Bapak Ibu, Kaprodi. Kalau Bu Murni Kaprodi akuntansi. Yang di sana tuh komandan saya Bapak Wakil 3 Pak Haji Nasaidin Kamal, beliau luar biasa di belakang ini. Terus ada Pak Yusuf, Pak Yus dari bidang kerjasama. Dan wabil khusus tamu-tamu kita nih teman-teman tendik yang memegang peranan penting. Karena dapurnya sekolah ini di Bapak Ibu. Coba kalau nggak ada Bapak Ibu nggak jalan di sekolah. Siapa yang membayarin? Ya kan? Ada transferan dari tuh kalau PGRI langsung dari ke Bapak Ibu ya. Yang swasta ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya mewakili Pak Darmito. Karena beliau mau berangkat ke sini banyak pecah gitu, jadi ganti dulu. Mungkin terlambat ini. Tidak apa-apa ya Bu ya. Ini juga dulu mantan pemeriksa internal di Dinas Pendidikan. Jadi ngerti sedikit laporan keuangan. TLLHP, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan keuangan. Ini orangnya Bapak Ibu yang suka tanda tangan BOP Bos. Manajer BOP Bos 4 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu lah. Di waktu saya menjadi kepala bidang standarisasi dan pendidikan tinggi. Suka duka untuk laporan keuangan Bapak Ibu. Mohon izin ya, saya kelupaan manggil yang akan ngomong, yang akan ahlinya ngomong ini. Ibu Dokter Rimi, saya kadang-kadang kebalik-balik. Rimi Gusliana Mais. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Bu Rimi. Bapak Ibu ini yang nanti akan memberikan pencerahan tentang bagaimana membuat sistem pelaporan yang baik. Bu Rimi, untuk sampai jam 12 ya kurang lebih untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak izinkan saya untuk diskusi ya, untuk ngobrol-ngobrol, untuk sharing sedikit pengetahuan yang saya miliki untuk kita sama-sama memahami gitu ya, dari apa yang diinginkan kebaikan yang diinginkan masa-masa yang akan datang. Tentu tadi Pak Pri sudah dalam pendahuluan tadi sudah menyampaikan bahwa pemerintah sebetulnya ingin memberikan banyak bantuan pendanaan kepada kita, gitu ya, kepada semua institusi. Karena pemerintah memang harus hadir membantu permasalahan masyarakat.
masalah pendidikan, masalah kesehatan, pemerintah harus hadir membantu menjembatani semua permasalahan. Nah, karena pemerintah ini sesuatu yang bergerak publik, berarti apapun yang dihasilkan pemerintah menjadi barang publik, menjadi jasa publik gitu ya. Sehingga kita harus memiliki kewajiban dan hak yang setara yang harus dipenuhi kedua-duanya secara seimbang. Mohon dibuka bahannya, Pak. Nah, ini bahan yang diberikan yang saya akan sampaikan gitu ya, yang dimintakan saya untuk membahas itu adalah tentang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Jadi dua kata kunci yang terus ya menjadi fokus utama dalam pembuatan laporan keuangan itu adalah akuntabilitas dan transparansi. Semua kita pasti menginginkan adanya keterbukaan terhadap laporan keuangan, institusi apapun. Bahkan institusi terkecil pun gitu ya dalam dalam pemerintahan RT RW gitu ya, RT yang paling kecil kita aja ingin adanya transparansi gitu ya, dana-dana kesejahteraan yang ada di RT kita juga ingin mengetahui gitu. Bahkan mungkin di dalam rumah tangga juga begitu gitu, kita ingin adanya transparansi dari dua individu suami dan istri, itu yang terkecil pun seperti itu. Sehingga apabila kita tarik kepada pemerintahan, tadi yang Pak Pri sudah sampaikan ada BOS lah istilahnya, ada BOP, semua nama-nama itu tentu akan ada kaitan dengan keuangan. Apabila kita bicara keuangan berarti kita harus bicara akuntabilitas dan transparansi. Next Mas. Nah, kalau kita lihat peranannya laporan keuangan itu apa sih sebetulnya? Karena kita sedang membahas di filosofinya gitu ya, di tataran teori-teorinya, karena bahan yang disampaikan ke saya adalah secara akademisi. Nanti secara praktisnya tadi sudah ada pengantar dari Pak Pri, mungkin nanti akan lebih banyak dibahas oleh Bu Erni ya Pak. Bu Erni nanti sesi yang kedua itu bagaimana mekanisme teknisnya BOP, BOS gitu ya. Kalau saya di ranah keilmuannya lah gitu ya, yang bisa kita dekati. Nah, laporan keuangan ini karena kita bicara BOS, BOP gitu ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pasti akan dikaitkan dengan regulasi. Karena segala sesuatu itu pasti ada regulasi untuk mengukur apakah kita sudah sesuai dengan regulasi, apakah nanti ada kecurigaan, indikasi penyalahgunaan kewenangan, wewenang gitu ya. Maka kita dekati dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai. Jadi apa yang sudah pemerintah lakukan, karena pemerintah ini kan memegang amanat ya dari masyarakat. Kita tentu saja sudah ditarik begitu banyak iuran-iuran dari pemerintah karena menjadi uang kas negara, ada pajak ya, semua kalau bisa dipajakin ya dari pemerintah. Mungkin semata-mata tujuannya agar tadi membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi ada pajak, ada retribusi ya, ada iuran-iuran, semua masuk menjadi kas uang negara, lalu kita ingin apa-apa yang menjadi kewajiban kita akan terpenuhi gitu ya, haknya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Nah, maka harus transparan, melaporkan upaya apa yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai. Kita ingin bisa mengakses semua, karena apa yang ada di pemerintahan kan berarti menjadi ranahnya publik. Jadi kita tahu nih pemerintah memberikan bantuan apa kepada masyarakat, baik di pendidikannya, di kesehatan, gitu ya, di pekerjaan, karena kita ingin semua masyarakat teratasi semua permasalahannya. Nah, maka harus ada periode pelaporan, sehingga laporan keuangan ini harus memuat dua hal penting. Ya, akuntabilitas itu artinya adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah. Pemerintah kita kan punya periode waktunya ya Bu ya, Bapak. Punya periode waktunya, mereka menjabat selama 5 tahun gitu ya, tapi mereka harus melaporkan setiap periode agar ada kontrol dari masyarakat juga gitu ya, ada kontrol karena sifatnya laporan keuangan atau penggunaan dana keuangan itu ada lebih partisipatif. Masyarakat ikut mengawasi, ikut memberikan masukan, ikut memberikan saran gitu ya, agar feedbacknya ada, agar kedua belah pihak itu sama-sama nyaman antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi akuntabilitas ini harus bisa dipertanggungjawabkan, mudahnya begitu. Dipertanggungjawabkan dari apa? Dari setiap rupiah yang pemerintah dapatkan itu harus bisa kelihatan hasilnya.
gitu kan, kita inginnya seperti itu. Apa-apa yang dibayarkan oleh kita itu ada hasilnya gitu ya, ada outputnya, bahkan ada outcome-nya gitu. Dimana output itu adalah hasilnya tuh apa, outcome itu adalah dampaknya apa. Jadi keterukurannya ada di sana. Bukan hanya sekedar output yang dihasilkan, tapi ada hasil, ada dampak apa. Apakah membuat kebaikan secara keseluruhan, jangan sampai ada hanya kebaikan untuk beberapa orang saja. Itu kita hindari. Dan transparansi ini seperti apa? Memberikan informasi keuangan yang terbuka. Berarti kan harus bisa diakses laporan keuangan pemerintah itu. Apabila kita tidak bisa mengakses, kita bisa langsung melaporkan. Ya, contoh di pemerintah DKI kita ada Jaki, ya, ada aplikasi Jaki. Jaki itu adalah sebuah aplikasi yang diperuntukkan pada masyarakat Jakarta untuk bisa mengakses apapun. Kita bisa bayar pajak di situ, kelihatan juga siapa yang sudah bayar pajak, siapa yang belum bayar pajak, ada peringatan untuk pembayaran pajak, itu ada di sana. Dan kalau bukan hanya pajak, ada retribusi, kita juga bisa bayar SIM, perpanjangan, kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, sekaligus di Jaki itu juga masyarakat bisa mengakses layanan apa yang diberikan oleh pemerintah. Ada layanan ambulans untuk untuk orang sakit, namanya 009. Jadi kalau kita telepon ke 009 itu langsung datang layanan ambulans ke TKP. Saya sudah pernah mencoba, kebetulan kemarin almarhum ayah saya itu sudah kena COVID, terus harus cuci darah berkala. Gitu. Jadi akhirnya karena sudah tua umur 75 tahun, kita sulit juga kalau harus bopong gitu ya ke mobil. Akhirnya kita panggil ambulansnya 009 terus langsung dibawa pakai tandu. Gitu ya. Bisa juga nanti kita telepon lagi 2 jam sebelum selesai, kan hemodialisa itu cuci darah itu sekitar 5 jam. Jadi nanti kita 2 jam sebelum pulang itu kita telepon lagi. Nanti akan datang lagi mobil ambulansnya. Free. Itu bentuk layanan pemerintah. Jadi dia harus ada transparansi juga. Ada juga mobil jenazah. Kita bisa telepon juga di mobil jenazah. Gitu. Jadi apapun yang diberikan oleh pemerintah itu sebetulnya kita juga bisa mengakses. Kuburan mana yang bisa untuk kita datangi itu juga ada. Jadi orang tua saya akhirnya bisa dikuburkan di Layur karena ibu saya meninggal 8 bulan yang sebelumnya ayah saya di 2021. Jadi orang tua saya dua-duanya kena COVID gitu ya, mudah-mudahan menjadi pahala syahid gitu ya, menghadapi pandemi. Ibu saya 2001 bulan Juli kena COVID, terus ketika sudah negatif itu ketika sebelum wafat itu sempat negatif, akhirnya bisa dilayur. Ayah saya walaupun sudah 10 hari itu kena COVID, akhirnya boleh ditumpang, digabung. Ya, sehingga pemerintah ini memberikan layanan kepada kita itu secara transparan, apa yang bisa diberikan. Kalau kita ada keluhan, ada banjir, ada apa juga bisa telepon ke nomor-nomor tertentu. Ada banjir, ada begal ya di jalan, mungkin itu bisa kita agar pemerintah itu cepat tanggap dalam memberikan layanan. Next, Pak. Nah, ini ada laporan keuangan indeks persepsi korupsi. Menjadi tantangan bagi kita, bagi pemerintah itu adalah indeks persepsi korupsi ini. Ini saya ambil datanya 2016 dari sebuah jurnal akuntansi dan keuangan. Ini disampaikan ranking korupsi di beberapa negara. Ya, dari mulai yang tidak terkorupsi sampai dengan yang korupsinya paling besar. Dan Indonesia kita masih di persepsi korupsinya kita paling tinggi. Ya, Indonesia ada di tahun 2012 itu peringkat 118, di 2013 114, di 2014 107. Berita bahagianya adalah di jurnal yang terbaru yang saya baca tadi pagi, di tahun 2021, Indonesia sekarang di urutan ke-87, alhamdulillah. Paling tidak ada peningkatan untuk tidak terkorupsinya berkurang. Gitu ya indeksnya. Jadi memang masih menjadi tantangan bagi pemerintah kita, nanti dibantu oleh Bapak Ibu dalam pembuatan laporan bosnya. Kalau Bapak Ibu pembuatan laporan bosnya baik, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan ketentuan, insya Allah akan berkontribusi untuk semakin berkurangnya pemerintah Indonesia kena korupsinya, gitu ya. Jadi ternyata di sini dari laporan KPK, tadi Pak Supri juga sudah menyampaikan tentang KPK, bahwa otonomi daerah ternyata penyumbang
permasalahan korupsi semakin besar. Sebetulnya seperti Bu Simalakama ya, kita ingin otonomi daerah berarti memberikan keluasan kepada setiap daerah, kepada sekolah untuk mengelola dananya sendiri. Itu di satu sisi baiknya, tapi di sisi lain ternyata celah korupsi semakin besar karena kewenangan itu ada di tingkat kecil-kecil gitu. Nah, maka ini menjadi tantangan bagi kita. Nah, kata kuncinya adalah good government governance. Ternyata kita harus punya governance yang baik. Governance itu singkatnya adalah tata kelola. Kita harus memiliki tata kelola yang baik agar tadi pemenuhan terhadap regulasinya, aturan mainnya dipenuhi, laporannya sesuai dengan yang diinginkan itu seperti apa, agar transparansi dan akuntabilitasnya tercapai. Next, Pak. Nah, berikutnya, laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. LKPD kita singkat. Ya, kita singkat dengan LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi dana-dana BOS atau dana BOP yang diterima oleh Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu itu nanti akan dilaporkan dari sekolah ke dinas gitu ya, berjenjang sampai pada akhirnya di laporan keuangan pemerintah daerah. Berarti kan kalau kita membuatnya baik, berarti dari setiap hulunya baik gitu ya, nanti sampai ke hilirnya juga pasti akan baik. Nah, yang kita akan hadapi adalah pemeriksaan dari BPK. Kalau ada temuan gitu ya di sekolah kita dari BPK, itu akan ditelusuri, akan dibongkar-bongkar laporannya gitu ya, dan itu menjadi tidak nyaman. Laporan bisa jadi ada indikasinya 2021, bukan hanya laporan keuangan 2021 saja yang dibongkar, tapi 3 tahun ke belakang itu ditrace gitu ya, ditelusuri, ini jangan-jangan memang sudah mengakar kesalahannya. Nanti kita lihat ada video juga yang nanti agak-agak terakhir saya buka adanya temuan beberapa sekolah gitu. 2021 dilakukan pemeriksaan ternyata ditelusuri 3 tahun belakangan ke belakang. Lanjut Pak. Nah ini ada opininya. Jadi saya sampaikan tadi laporan keuangan pemerintah daerah, harapan kita dapat opininya itu yang WTP Bapak Ibu. WTP ini adalah laporan yang paling baik. Namanya wajar tanpa pengecualian. Berarti kalau wajar tanpa pengecualian, semuanya sudah disajikan sebagaimana mestinya. Tidak ada keraguan, tidak ada indikasi, berarti transparansi dan akuntabilitasnya sudah terpenuhi. Ini harapannya yang WTP. Kalau WTP ini kita lihat dari waktu ke waktu ya, 2012 itu ada 120 WTP-nya, naik di 2013 ada 156, naik lagi di 2014. Alhamdulillah kecenderungannya naik terus. Wajar tanpa pengecualian. Berarti ini kan harapan. Dipertahankan semakin ke sini semakin baik. Walaupun masih ada yang opininya WDP. WDP ini wajar dengan pengecualian. Berarti masih ada beberapa item yang dicurigai kalau WDP. Karena dia dengan pengecualian. Dia wajar sih, tapi dengan pengecualian. Berarti opini auditor itu masih adanya kekurangan bukti, kecukupan bukti itu masih dipertanyakan. Itu kalau WDP. Kalau TW tidak wajar, ini berarti sudah sangat jelek. Yang TW tidak wajar, itu sudah sangat jelek. Ini pasti terindikasi KPK. Ya, masih kita lihat ada presentasenya. Ada 6, terus ada 11, ada 4. Kecenderungannya berarti agak-agak naik turun ini. Yang TW tidak wajar. Nah, yang TEP tidak memberikan pendapat, ini sebetulnya masih di ranah tengah-tengah ya antara WDP dengan TW. Dia tidak memberikan pendapat, sebetulnya dia disclaimer. Dia ragu apakah pendapat ini seperti apa. Ada keraguan yang lebih besar ya. Kalau TW itu kan sudah jelas ya tidak bagus. Kalau TWP itu ada keraguan, maka harus ada penelusuran lebih lanjut. Intinya sih yang dua ini kita hindari Bapak Ibu. Ya, yang TW itu sangat-sangat kita hindari, yang TWP tidak memberikan pendapat atau disclaimer, ini juga kita hindari. Yang kita kejar itu adalah yang WTP. Jadi semua laporan yang WTP itu berarti dia laporannya baik. Ini juga saya sunting dari ada jurnal yang terpublikasi di tahun 2016. Nah, menurut Indonesian Corruption Watch ya, sepanjang 2014 itu ada banyak kasus korupsi. Gitu. Korupsi itu secara istilah adalah penyelewengan terhadap penggunaan keuangan negara.
yang diperuntukkan hanya untuk golongan tertentu atau individu tertentu. Itu namanya korupsi. Gitu. Bedakan dengan ketidakpahaman terhadap pengelolaan keuangan. Itu agak beda. Nanti bisa dilihat perbedaannya. Sehingga akan pasti terjadi kerugian negara. Tentu saja kerugian negara ini berarti kan akan berdampak pada kesejahteraan kita yang tidak akan tercapai. Wajib belajar 12 tahun yang pemerintah sudah berikan itu bisa jadi akan terhambat pemenuhannya. Sekarang kan pemerintah wajib belajarnya 12 tahun ya Bapak Ibu, sehingga apabila ada warga negara yang tidak terakses pendidikannya sampai dengan SMA, itu dipertanyakan. Gitu ya, berarti dia tidak menggunakan fasilitas negara dengan baik. Makanya kalau kita lihat tingkat pendidikan yang diminta ini sekarang adalah S1 minimal, karena 12 tahun itu adalah wajar. Itu wajib belajar. Wajar itu adalah wajib belajar. Maka sekarang minta yang paling dasar itu adalah S1. Jadi nanti Bapak Ibu mohon untuk diarahkan siswa-siswa SMK-nya gitu ya, untuk mereka berupaya untuk masuk ke kampus-kampus. Nah, kampus TI kita sudah banyak bekerja sama ya, Pak Gatot ya. Pak Gatot sebagai kepala humas dan marketing ini pasti sudah banyak melakukan pengenalan stay dengan kampus-kampus. Kami juga ada banyak memberikan kemudahan untuk pembayaran, gitu ya. Kita bekerja sama dengan Bank DKI, dengan Bank BNI untuk memudahkan pembayaran. Jadi istilahnya untuk S1 pun juga untuk stratum awal di pendidikan tinggi juga tidak ada kendala sebetulnya untuk kita bisa masuki. Nanti Bapak Ibu bisa mendorong siswa-siswanya. Nah, ini LKPD menjadi satu concern kita untuk membantu LKPD pemerintah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Next, Pak. Nah, sehingga kalau kita bicara menyangkut korupsi di pemerintah daerah gitu ya, di tahun 2012 seorang peneliti menyampaikan ada 5 strategi sebetulnya apabila kita ingin mengurangi korupsi. Walaupun kata korupsi sampai dengan hari ini juga masih kita dengar. Masih saja banyak OTT ya Bapak Ibu. Apa OTT Pak? Operasi tangkap tangan. Masih terus kita dengar. Bahkan yang tidak enak kita dengar di pandemi kemarin, Menteri Sosial ya. Menteri Sosial itu di tengah himpitan pandemi, di mana orang banyak terpapar kesehatannya dan ekonominya, ternyata Kementerian Sosial yang harusnya memberikan bantuan sosial juga melakukan indikasi korupsi. Bahkan sudah ada keputusan penjara 12 tahun ya untuk beliau. Ya mudah-mudahan menjadi pembelajaran gitu ya bagi kementerian lain, amanah yang disampaikan itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Sampai ada tagline-nya kita di pandemi itu kan kita 5M. Ya menjaga jarak, memakai masker segala macam, ternyata dia 17M. Ternyata 17M itu artinya penyalahgunaan kewenangannya. Itu sangat menggores ya hati masyarakat karena kita harusnya banyak mendapatkan bantuan, bansos itu ya ternyata banyak yang terhenti ya dikarenakan adanya penyalahgunaan. Nah, sehingga 5 strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi itu adalah nomor 1 lagi-lagi adalah transparansi dan akuntabilitas. Berarti memang harga mati gitu ya untuk sebuah laporan keuangan memenuhi itu. Nggak ada lain lagi. Walaupun banyak ya cara-cara lainnya adalah penilaian keinginan politik karena memang biar bagaimanapun laporan keuangan terkait dengan political will ya. Tergantung siapa orang-orang yang ada di pemerintahan. Harusnya mereka memiliki political will untuk kesejahteraan masyarakat ya. Jadi di tahun 2014 ada peneliti juga menyampaikan pemberantasan korupsi membutuhkan pemahaman terhadap penyebab dari munculnya masalah korupsi tersebut adalah tata kelola pemerintahannya. Makanya balik lagi governance ya, tata kelola pemerintahan itu. Dan kami alhamdulillah di STE ini ada mata kuliah yang membahas tentang itu. Kita punya mata kuliah akuntansi sektor publik, kita punya mata kuliah akuntansi pemerintahan, kita punya mata kuliah akuntansi barang milik negara, corporate governance, corporate social responsibility, itu semua
intinya adalah ingin membantu pembuatan laporan keuangan di semua institusi itu agar transparan dan akuntabilitas. Jadi insya Allah kurikulum yang diberikan STAY ini sudahlah kurikulum yang bisa memenuhi kebutuhan dari semua stakeholders di pemerintahan. Lanjut Pak. Ya, Corruption Perception Index ya, dan National Integrity System, kita juga melakukan pemeringkatan gitu ya, bahwa pemeringkat kita ini masih tadi yang sudah saya sampaikan, 89. Kita berharap itu di 2021 ya, Indonesia negara terkorup peringkatnya ke 89. Kita berharap terus terus turun gitu ya, dari 118, 114, 107, sekarang ke titik 89, kita berharap terus berkurang sampai Singapura itu nomor 5. Ya, kalau belum nggak nyampe ke Singapura, ke Malaysia lah nomor 24. Mirip-mirip itu harapan kita. Jangan sampai kita terus-menerus dalam kubangan korupsi seperti ini. Lanjut Pak. Pak Pri nanti tolong diingetin waktu saya kalau sudah hampir habis Pak. Berapa menit lagi Pak? Baik Pak. Nah ini ada kasus-kasus yang saya sampaikan, berita-berita agar kita tahu bahwa memang ini real, menjadi suatu kenyataan ya. Ada berita yang saya kutip di sini, diduga korupsi dana BOS, ex kepala SD di Cirebon ditahan. Ini kita tidak ingin seperti ini ya Bapak Ibu. Kenapa mereka nggak bisa ditahan? Karena ada kwitansi palsu dari sekitar 30 toko. Ini ada di tataran tidak transparan dan akuntabilitas itu ternyata di situ adanya fiktif ya gitu. Sebaiknya memang kita melakukan kegiatan itu yang berupaya untuk menghindari dari hal-hal seperti ini. Kenapa kita tidak kerjasama dengan suatu koperasi gitu ya? Kan kalau kita kerjasama dengan koperasi pasti akan mudah. Koperasi di sekolah kan nggak apa-apa. Pasti ada real aktivitas pembelanjaan barang dan jasanya pasti akan terekam dengan baik. Lanjut Pak, kasus yang kedua. Pak Arya next. Korupsi dana BOS selama 4 tahun, Capsek Pak, masih yang tadi berita Pak. Korupsi dana BOS selama 4 tahun, Capsek dan Bendahara di Manggarai ditahan. Ini tahun 2017, 18, 19, 20 tindak pidana korupsinya. Ini beritanya saya akses dari Kompas tahun 2021. Jadi memang ini berita terbaru gitu ya. Sama kurang lebih yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan fiktif. Ini sekarang kegiatannya, kalau tadi kwitansinya. Gitu ya, fiktif, sesuatu yang fiktif itu harus kita hindari. Mereka membagikan uang kepada para guru dan pegawai, markup anggaran, melaksanakan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban. Dan kelebihan pembayaran honor kepada para guru dan pegawai, kerugian negara yang ditimbulkan adalah 839, pokoknya besar lah angkanya. Gitu. Jadi kita berharap sekolah kita tetap terus mendapatkan bantuan, kita berharap ada keberkahan pada kita, kepada keluarga, pada sekolah kita gitu ya, agar sustainable, agar keberlanjutan ini terus bisa dipertahankan. Lanjut Pak. Nah, hal ini bisa kita dekati dengan adanya teori ya Bapak Ibu. Jadi ada satu teori yang saya sampaikan namanya teori keagenan, agency teori. Biasanya kita selalu pakai dalam akuntansi gitu ya. Mahasiswa suka pakai di skripsi, di tesis, bahkan di disertasi memakai namanya agency teori ini. Ternyata ini adalah informasi yang tidak imbang antara si pemberi perintah gitu ya yang mendelegasikan pekerjaan dengan orang yang menerima amanah. Ternyata dalam hal ini yang memberikan pendanaan itu kan masyarakat, yang menerima amanah adalah pemerintah. Dalam hal ini Bapak Ibu sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melaksanakan amanah dari rakyat. Maka ini ternyata ada ketidakseimbangan atau asymmetry information lah kalau kita sebut. Ada informasi yang tidak imbang. Jadi sementara si pemberi amanah yaitu masyarakat ingin informasi yang transparan dan akuntabilitas, sementara pemerintah masih belum bisa memenuhi itu.
gitu. Maka mari kita bantu pemerintah kita untuk bisa menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya dari individu kita masing-masing. Lanjut Pak. Bisa lanjut Pak, ini tadi sudah. Nah, ini juga tadi sudah ya, PP tahun nomor 71 tahun 2010, kita lanjutkan dengan bahwa menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah. Bapak Ibu, sedikit saya ceritakan, laporan keuangan pemerintah itu beda dengan laporan keuangan perusahaan. Kalau di laporan keuangan perusahaan itu hanya ada 5. Ya, yang kita sudah sangat kenal ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan posisi keuangan, ada laporan arus kas, dan terakhir CALK, catatan atas laporan keuangan. Cukup 5 kalau di perusahaan, tapi di pemerintahan ditambah 2. Ditambah dengan laporan realisasi anggaran dan laporan saldo anggaran lebih. Ini yang menyulitkan pemerintah untuk membuat sekaligus 7 laporan secara langsung. Karena pemerintah bukan saja menggunakan accrual basis, tapi dia juga menggunakan cash basis. Ini 2 basis kas dan basis accrual ini yang sampai dengan hari ini bendaharawan pun mungkin tendik-tendik ya. Bapak Ibu juga mungkin masih mengalami kesulitan. Accrual basis ini apa sih sebetulnya? Gitu. Binatang seperti apa, hewan seperti apa gitu ya. Seperti apa sih pembuatannya? Ini memang masih baru Bapak Ibu. Karena payung hukum pun baru 2015. Tapi kita sudah diminta untuk akselerasi percepatan dalam pembuatannya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu tendik, saya rasa juga harus berkejar-kejaran antara di satu sisi harus mengajar, di sisi lain juga harus membuat laporan yang sesuai dengan accrual basis dan cash basis ini. Lanjut Pak. Ini juga sudah, lanjut Pak. Sehingga laporan keuangan ini menjadi sesuatu yang penting. Tadi Pak, ini ya kita lihat ini kasus pengelolaannya. Karena emang nggak mudah dalam mengelola ya. Di sini Kejati Riau tetapkan 2 tersangka dugaan korupsi di Dinas Pendidikan. Ya, semoga kita terhindar ya Bapak Ibu dari seperti ini ya. Bahwa ada ternyata ada praktik kong kali kong dalam pembelian komputer atau laptop melalui e-katalog. E-katalog ini kan juga elektronik katalog ya, sehingga karena sekarang kita sudah berbasiskan aplikasi, segala sesuatunya harusnya memang mudah untuk diakses ya oleh semuanya, sehingga ketika kita ada kong kali kong itu pasti harus secara cepat diketahui, karena kan bisa langsung dibuka aplikasinya. Bener nggak sih kita tulisnya kwitansi harganya sekian, ternyata dalam e-katalognya harganya sekian gitu. Ini ada perbedaan harga gimana nih ceritanya? Berarti kan harus ditanyakan. Jadi karena sekarang semua sudah berbasis aplikasi, maka kita hindari untuk apa ya? Sesuatu yang menjadi kecurigaan gitu. Ya, dan semestinya dilakukan secara independen oleh Dispendik Riau terindikasi diatur satu perusahaan. Perusahaan tersebut mengatur mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Mungkin nanti Pak Supri bisa sedikit cerita nih gimana ini bisa terjadi seperti ini. Lanjut Pak Arya, saya selesaikan bahannya dulu. Nah, keutamaan akuntabilitas dan transparansi ini tadi sudah saya singgung ya, good governance. Good governance atau kita bilang governance ya, bahwa pemerintah ini harus punya tata kelola yang sama baiknya dengan perusahaan gitu ya, karena pemerintah ini juga harus bergerak lincah ya, agile untuk antisipasi segala kemungkinannya, transparan, mengindikasikan adanya kebebasan. Sebetulnya kita diberikan kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi, tapi lagi-lagi itu bisa dibuktikan ya, apakah yang kita laporkan itu benar atau tidaknya. Lanjut Pak. Nah, akuntabilitas dan transparansi termasuk ke dalam asas umum pengelolaan keuangan negara. Ini kita sudah pahami tadi karena sudah ada payung hukumnya, PP nomor 71 tahun 2010 tadi. Juga sudah ada dari pemerintah tadi yang mengharuskan kita untuk menggunakan semua perangkat-perangkat ya pelaporan dengan baik. Lanjut Pak. Nah, ini ada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang akuntabilitas dan transparansi termasuk ke dalam asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Ternyata KKN saya pikir dari dulu, zaman dulu aja kita dengarnya. Ternyata zaman sekarang juga masih ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Ketiga hal ini ternyata masih terus diperjuangkan ya, diberantas sampai dengan dalam jangka waktu yang panjang. Diharapkan terus menjadi bersih dan bebas gitu ya. Lanjut Pak. Negeri menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor, Jawa Barat terkait kasus dugaan korupsi dana BOS Sekolah Dasar Sekota Bogor sebesar 17,1 miliar rupiah. Selain mengamankan sekoper dokumen resmi, petugas juga menyita ratusan proposal dan setumpuk kwitansi. Sementara itu, Pemkot meminta jaksa menelusuri dugaan keterlibatan pihak sekolah hingga pejabat dinas. Penggeledahan kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor, Jawa Barat ini dilakukan pada Kamis siang di 3 ruangan, yakni ruang pendidikan dasar, tata usaha, serta sarana dan prasarana. Selain mengamankan sekoper dokumen resmi, petugas juga menyita ratusan berkas bertuliskan APBD 2017, 2018, dan 2019 hingga alat bukti transaksi terkait. Seluruh barang sitaan kemudian dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri untuk dijadikan alat bukti. 2017, 18, 19. Ya. Yang disita apa aja, Bang? Yang disita apa tuh? Yang disita tadi. Dokumen-dokumen. Dari 2017 sampai 18, 19. 19. Tindak lanjut dari yang kemarin berarti, Pak? Lanjut dari kemarin. Terkait kasus dugaan korupsi dana BOS ini, Pemkot Bogor meminta jaksa turut menelusuri secara profesional adanya dugaan keterlibatan pihak sekolah maupun dinas terkait. Silakan aja dilaksanakan, diteruskan ya proses hukum. Kita sangat berharap bahwa proses hukumnya akan berjalan dengan objektif. Dari kalau nggak salah 300.000 dari pemerintah kota, kemudian 800.000 dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Kejari Kota Bogor telah menetapkan kontraktor penyedia soal ujian SD berinisial JRR sebagai tersangka pada kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan uang negara senilai 17,1 miliar rupiah. JRR diduga telah melakukan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dalam bentuk pengadaan dan penggandaan kertas ujian untuk SD sekota Bogor. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Kita melihat seperti ini menjadi evaluasi gitu bagi kita untuk dapat mengelola keuangan dengan baik. Pak, sepertinya ada satu slide yang terlewat ya Pak, yang berita. Pelaporan ya, pelaporan itu menjadi masalah terbesar dari BOS ya di Kota Malang. Di sebetulnya di semua daerah ya pelaporan. Nah makanya teman-teman semua dari Tendik nanti akan lebih jauh pembahasan lebih rincinya oleh Bu Erni nanti siang untuk menjelaskan bagaimana sih membuat pelaporannya. Karena di sini dikutipnya ya Pak, laporan penggunaan dana BOS itu merupakan pekerjaan sampingan yang terpaksa dikerjakan oleh guru yang ditunjuk, yang mana harus diselesaikan di sela-sela kesibukan mengajar. Jadi memang kita punya banyak peran gitu ya. Kadang-kadang ada kesulitan untuk memahami. Menyusun laporan BOS bukan merupakan tugas yang mudah, karena merupakan tugas tambahan dan banyak guru yang diserahi tanggung jawab tersebut tidak memiliki dasar pendidikan administrasi keuangan yang memadai. Gitu berarti ada beberapa kendala ya berarti tentang pendidikan yang cukup, tentang waktunya, tentang siapa orang yang harus mengerjakan. Mungkin kalau di sini Bapak Ibu Tendik, apakah guru juga? Tenaga pendidik ya? Guru ya? Berarti menjadi bendahara juga? Double. Double ya. Nah itu kalau double itu agak sulit gitu. Berarti banyak peran ya, banyak tangan yang harus yang harus kita kerjakan gitu. Sementara tangan kita hanya 2, pikiran kita juga terfokus. Jadi ya diharapkan terus diperbaiki begitu saja dari apa yang ada. Terakhir Pak.
Nah, ini RKS ya Pak. Nanti siang RKS ini akan dibahas lebih jauh tentang BOS, RKS, ARKAS. Ini istilah-istilah yang mungkin Bapak Ibu sudah paham, tapi nanti akan lebih jauh, lebih detail dibahas oleh Bu Erni agar kita semakin meminimkan Pak Wasiman, kesalahan. Bu. Pak Wasiman. Pak Wasiman ya Pak? Pak Wasiman. Pak Wasiman. Tadi Bu Erni ya Pak? Bu Erni itu kepala seksi kurikulum. Oh. Mungkin saya baru dengar kalau Bu Erni. Oh gitu, Pak Warsiman kayaknya. Pak Warsiman. Ya, baik. Nanti akan disampaikan oleh Pak Warsiman nanti siang. Mungkin nanti bisa kita tanya lebih jauh gitu ya tentang mekanismenya seperti apa ARKAS, RKS. Dan insya Allah ini ARKAS ini dibuat oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Berarti sejalan ya Bapak Ibu dengan tema kita hari ini bahwa ARKAS pun menghendaki demikian agar benar-benar tercapai akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya efisien, efektif, dan sustainable, yaitu berkesinambungan, berkelanjutan. Itu bahan dari saya, mohon maaf lahir batin apabila ada banyak salah, yang benar datangnya dari Allah dan ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rimi, Bapak Ibu, satu poin tercerahkan. Keilmuannya membuat laporan ternyata seperti itu. Ada misi besar, yaitu bagaimana DKI Jakarta, notabene Pak Gubernur, mendapat asumsi atau apa istilahnya Bu Rimi itu tadi, opini wajar tanpa pengecualian. Jadi oke, gitu ya. Itu yang kita harapkan. WTP itu bisa tercipta kalau dari sub-sub unit yang memberikan kontribusi positif terhadap sistem pelaporan. Nah ini Bu, kalau sekarang izin saya ngomong masalah pengalaman kita. Yang tadi disebut tahun 2008, 29, 10 itu saya itu waktu itu. Tapi DKI ya alhamdulillah. Saya ikut cawe-cawe itu karena pengawasan internal di dinas saya ikut. Artinya kalau saya panggil kepala sekolahnya ada yang keliru ya ganti aja udah. Tanda buktinya kasih saya. Saya ya tak ngomong ke inspektorat. Nggak tahu kalau sekarang tuh. Sekarang Pak Wasiman ya, yang negeri. Pak Wasiman ya Bu ya, di dinas. Iya. Pak Wasiman mandu ya. Nah, ya kalau ada trouble kan konsultasi ke beliau juga. Pak, ini gimana ganti apa enggak? Ganti aja udah. Selesai. Terus saya tanya juga ke teman-teman swasta, ini sekarang yang mengelola duit pemerintah apa? Bos ya? Enggak ada? Bos ya? Hati-hati. Tadi oleh Bu Rimi dikatakan bos ini sangat sensitif. Ya. Saya ingatkan lagi, ini kalau saya ngomong gini bukan moderator, PGRI lah. Di pedomani kode rekening. Jangan jauh-jauh dari situ Bapak Ibu. Kalaupun ada toleransi pergantian kode rekening atau mutasi atau kolaborasi, itu yang hati-hati juga. Kan ada beberapa kode rekening yang bisa kita alihkan kan, asal ada argumentasi pertanggungjawaban. Ya kan gitu ya, yang swasta nih. Yang negeri udah apalah. Jangan terlalu menceng jauh, apalagi ada tanda kutip kong kali kong dengan penyedia. Ini waktu saya jabat di situ banyak sekali, apalagi zaman Pak Ahok terakhir. Pak Ahok itu, saya kalau ngomong beliau ini memang orang gelodok jadi tahu Pak. Harga AC yang kayak gitu tahu. Ini ngentit saudara ini. Jadi kalau rapat sampai malam dengan beliau itu semua pimpinan unit ditunjuk-tunjuk. Saudara ada niat ngentit ya. Niat ngentit itu korupsi. Itu bikin gardu satpam di kantor dinas mau pakai lapisan emas. Kenapa? Harga satuannya kegedean. Dibilang mau dilapisin emas juga harga gardunya. Ini kan sudah bukan main kalau omongan pimpinan sampai seperti itu. Jadi kembali
mudah-mudahan dengan pencerahan Bu Rimi ya, kita tersadarkan hati-hati di dalam mendokumentasikan laporan. Baik bos, apalagi nanti ya teman-teman swasta akan dapat BOP yang kita kenang dulu waktu saya memberikan untuk produksi dan non produksi. Hati-hati. Yang negeri saya kira sudah given, sudah terbiasa, tetapi jangan ada dusta. Itu aja. Selamat dunia akhirat. Tadi karena ada ayat suci juga keluar tuh. Tunggu rusaknya kalau kita bermain-main. Gitu. Apalagi kita memegang amanah Bapak Ibu. Kalau saya sedang ngomong kayak gini sebagai orang tua, sebagai PGRI. Ya. Jadi teman-teman di Satuan Pendidikan SMK mohon hati-hati. Karena saya sudah bolak-balik dipanggilin inspektorat, belain Bapak Ibu. Waktu itu zaman 2007, 2008 sampai 2011. Terus dilanjut saya Kepala Sudin di Utara, Kepala Diklat di Timur, pariwisata, dan kembali lagi ke dinas pensiun. Selamat sampai hari ini, tidak dipanggil kejaksaan, tidak apa. Megang 1,4 triliun. BOP 800 miliar, BOS 800 miliar, BOP 600 miliar. Berapa? 1,4 triliun. Dibagi dalam 4 triwulan. Mumet enggak? Bayangkan Bu Rimi. Tapi alhamdulillah kerjasama kawan-kawan tidak terlalu, salahnya dikit, paling salah bayar kayak tadi itu, kegedean. Terus menerjemahkan kode rekening keliru kayak gitu. Nah, nanti siang akan dicerahkan oleh Pak Wasiman, akan lebih detail lagi, tanyakan. Baik, itu pesan saya sebagai orang tua. Kemudian saya kembali posisi ke Bu Rimi, barangkali Bapak Ibu ada yang berkenan bertanya mengenai sistem pelaporan secara umum ya. Bagaimana sih membuat kita bercita-cita menjadi sekolah yang tanpa pengecualian. Artinya pelaporan tiap tahun clear ya. Diperiksa inspektorat, diperiksa BPK, BPKP. Ya walau-walau ya jangan sampai kejaksaan ya. Jadi masalah tuh. Biasanya yang sarpras, yang kayak kadang-kadang keliru. Ya. Yang jelas ikuti hati nurani yang fitrah. Baik, kita tidak akan mencoba mengotak-atik. Karena ini amanah. Amanah itu notabene uang dari APBD. APBD itu pundi-pundi itu dibangun dari siapa? Dari rakyat. Jadi kita memegang uang rakyat untuk mengelola sekolah khususnya. Saya kasih pada Bapak Ibu untuk bertanya, 3 orang. Mohon petugas mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Santai aja Bu ya. Di sini adalah forum akademik. Jadi silakan bertanya yang bisa kita tanya. Silakan Bapak Ibu. Nah, itu aja. Ini manfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Titin Rostini dari SMK 48. Sebenarnya Titin tadi Rostini. ya penjelasan yang tadi Ibu sampaikan memang itu mungkin secara dasarnya Ibu ya untuk keuangan yang untuk pengelolaan yang keuangan pemerintah itu kami memang menuju ke sekolah BLUD Bu. Ya, jadi apa yang tadi Ibu sampaikan memang benar adanya dan beberapa SMK di DKI ini sudah ke SMK mandiri dengan keuangan secara BLUD. Jadi betul-betul itu merapihkan bagaimana cara pelaporan dan mengelola keuangan. Jadi itu sebenarnya hal yang baik yang disambut oleh teman-teman selaku kepala sekolah SMK. Yang mencekam itu kan ketika tahun 2019 ya Pak, itu seperti tsunami dalam arti pengelolaan keuangan khususnya di SMK itu banyak yang terjerat. Nah, hanya saya di sini nih kebetul Pak Prihatin, saya jadi ingat-ingat nih. Saya dulu pernah ketemu Bapak di Dinas Pendidikan
saat itu Bapak mengarahkan saya untuk mendapatkan beasiswa, dan alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah lulus doktornya, karena saya ingat-ingat, oh Bapak yang pernah mengarahkan ke beasiswa DKI itu Pak. Ya. Adapun yang kaitannya yang tadi permasalahan-permasalahan kami di sekolah adalah mengelola keuangan itu memang akhirnya belajar otodidak ya, ataupun meraba-raba, dan saya malah saat jadi 5 tahun yang lalu, saat awal jadi kepala sekolah itu saya sering ajak ngobrol bendahara. Karena saya juga jadi guru waktu sebelum jadi kepala sekolah itu kan bendahara, tapi bendahara komite yang istilahnya internal ya Pak, ya pelaporannya. Nah sedangkan di dalam kegiatan ada BOP, BOS itu sudah menggunakan sistem, sehingga dalam penggunaan dan pengelolaan peng-SPJ-nya atau pertanggungjawabnya, jelas saya harus banyak belajar dengan cara diajak ngobrol teman-teman yang sudah pernah enggak kena pemeriksaan, pernah enggak kena BPK itu. Jadi di situ saya menggali informasi dan di situ juga saya belajar, akan tetapi permasalahannya ketika tahun 2019 itu banyak kepala sekolah yang menyerah karena tidak ada yang benar, Bu. Bagaimana kami untuk bisa mengelola dengan benar, kita ada latar pendidikannya adalah sekolah keguruan. Yang notabene orang akuntansi pun ya barangkali sudah kena juga, dalam arti di sini memang di dalam mengelola keuangan itu kan kerja tim, Pak. Kalaupun ada yang bermain sendiri, itu pasti kena. Tapi kalau tim, dalam arti kan kita saling mengingatkan, punya tanggung jawab masing-masing. Ini seperti saya sebagai kepala sekolah, Ibu Nur sebagai Kasubag Tata Usaha, saya bawa juga operator, saya juga bawa bendahara, karena informasi tentang keuangan ini kami sangat butuhkan. Informasi itu kan setiap saat itu berubah ya, dalam hal ini. Jadi kembali lagi bahwa kita kalau bekerja sama tim, asal tidak ada yang memprovokatori dan juga kita punya komitmen, insya Allah kalaupun kesalahan kita saling koreksi ya Bu. Hanya di dalam pemeriksaan itu memang banyak kesalahan dan ada sisi gelapnya, itu adalah LSM Pak. Nah di sini Pak Pri mungkin selaku Ketua PGRI, saya bertanya ya, di mana perannya PGRI ketika kepala-kepala sekolah itu terkena? Karena ini ada campur tangan LSM, dan bahkan Pak, alhamdulillah saat itu sekolah yang saya pimpin itu tidak terkena masalah. Tapi begitu teman-teman kena masalah, saya dapat berkas dari LSM, ya, menunjukkan Bu ini nih sekolah ini, jadi dia punya berkas. Saya bilang Bapak dari mana? Itu berita acara dari BPK Pak, jelas-jelas benar kan? Dan ternyata setelah saya cari tahu juga, dan memang itu benar. Jadi dengan kasusnya 2019, maka teror dari LSM ke sekolah itu berjalan Pak, karena dia punya bukti ya, ada TGR dan sebagainya. Ya mungkin Bapak tahu di 2019 itu luar biasa. Nah jadi LSM itu sering ngajak ngobrol saya karena alhamdulillah saya bersama tim itu ya, kalau masalah kebenaran ya, karena saya juga terperiksa, cuman tidak hanya masalah di dalam administrasi itu sepertinya di dalam buku saku Dinas Pendidikan itu memiliki beberapa tahapan pembuktiannya, tapi kita tuh hanya ada kurang negosiasi dan sebagainya, itu tinggal bisa dilengkapi. Nah, saya itu Pak yang saya tanyakan, di mana PGRI ketika kami sebagai anggota PGRI dalam permasalahan itu. Terus adanya LSM, apalagi saya barangkali ya sekolahnya yang strategis,
di sebelah mall dan pinggir jalan benar, Bu. Itu LSM itu mampir-mampir aja, Bu. Nih, kalau hari Jumat itu saya sudah pastikan itu ada. Setelah ya Jumat sekitar jam 10 ataupun muncul nanti 2:30. Nah, jadi ini yang berkeliaran dan saya pun pernah curhat ke Pak Casmadi, Pak, yang PGRI Durensawit. Jadi LSM itu, Bu, punya juga bukti, Pak. Bayangkan, mereka menunjukkan selamat datang Pak Darminto. Mereka dari LSM menunjukkan bukti transfer, ya, bukti transfer dari kepala-kepala sekolah. Nah, itu Pak. Jadi apa ini tidak menjadikan bumerang tuh kepala sekolah pemerasannya hanya lewat transfer. Ditunjukkan, Bu, Pak. Ya, kalau saya memang ada sedikit pengalaman baik, ya, bukan best practice tapi pengalaman baik menghadapi LSM itu. Alhamdulillah hal-hal itu bisa dihindari. Ketika Ibu takut ya kalau dilaporkan polisi, jelas takut, saya bilang gitu. Saya lihat polisi aja saya takut, saya bilang gitu, apalagi dilaporkan. Nah, beneran, Bu, kenapa, Bu? Ya, saya punya anak, punya cucu, punya suami. Malu saya nggak seberapa, tapi malu keluarga luar biasa kan. Terus apa yang Bapak inginkan? Ini pelaporan, Bu. Ya, itu kan sudah pemeriksaan dulu ya. Sebelum istilahnya, karena kepala sekolah itu estafet kan Pak kepemimpinannya. Jadi ketika melanjutkan estafet kepemimpinan itu saya juga punya tanggung jawab. Tapi bagaimana saya menghadapi LSM gitu. Saya juga pernah laporan ke Sudin, ya, bukan kebetulan Sudin monitoring. Saya sampaikan kenapa itu kepala-kepala sekolah itu mau bertransfer. Siapa Pak? Ibu Linda, Pak. Ibu Linda Romaili Rinda Sirgar, ya. Ya. Jadi itu Pak. Karena ini Bu punten Bapak sebagai itu PGRI, jadi hanya di situ bagaimana ya cara mengatasinya supaya kami itu kepala-kepala sekolah dibekali bagaimana menghadapi LSM, bagaimana juga dan alhamdulillah di sini kan ada kesempatan untuk bisa nanti ketemu dengan Pak Wasiman karena saya sering komunikasi dengan Pak Wasiman hanya WA saja Pak. Tapi beliau itu luar biasa pelayanannya. Mudah-mudahan ya hari ini bisa ketemu. Ya, itu aja Pak. Jadi saya hanya menanggapi dan menyampaikan permasalahan yang ada. Jadi, saya kan ingin pensiun selamat Pak. Jadi kalau dihadapkan begitu, ancaman-ancaman ya, ancamannya itu yaitu LSM Pak. Kalau masalah ketika ada bukti pelaporan atau istilahnya hasil temuan oleh BPK, kenapa itu menyebar sampai keluar? Ya memang dia sih bilangnya kita berani beli Bu. Bahkan kalau sekolah tidak mau dibuka pagarnya, saya akan pesan drone. Drone itu sewanya 2 juta, tapi saya jadi ingin tahu sekolah itu. Jadi dia pantau dari atas Pak, dari sekolah sebelahnya katanya, terus melihat sekolah kita. Karena pagarnya tidak pernah membuka atau menerima LSM. Jadi itu mungkin pesan saja Pak, saya selaku anggota PGRI, ya, kita kan ingin aman-aman saja. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Informasi luar biasa Bu Rimi. Kayak ini, mohon izin Pak Darminto, selamat datang Pak. Ini musuhnya Bapak di sini Pak. Tapi karena tadi ada halangan dikit ya. Udah ditempel Pak, sama diganti. Kasihan bener. Tapi saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa komandannya ya, yang punya organisasi MKKS ini beliau. Pak, ini Bapak udah dengar sendiri ya dari keluhan kawan. Dari sisi saya PGRI, mohon izin Bu Rimi, nanti Bu Rimi akan melihat dari sisi transparansi dan akuntabilitas ya, tadi udah di sini. Jadi sebenarnya
pokok persoalannya itu akuntabilitas dan transparansi, itu ya. Tetapi kan yang namanya keuangan itu ada hal-hal yang tidak boleh dipublish. Bisa salah tafsir gitu. Karena LSM itu juga melihat perencanaannya di PAD atau apa namanya di Pak Manto, kalau di dinas itu rencana anggaran itu apa namanya? Bukan, kalau yang di dinas itu DPA-nya. Itu dia bisa ngintip, dia bisa bandingkan. Tapi kan DPA pada saat disetujui kan tidak sejumlah itu. Itu udah masalah lagi. Dikira sekolah itu loh, ini loh DPA-nya sekian ratus miliar, kok Ibu pertambahannya sekian, kayak gitu. Kemudian gini Bu, PGR ini sudah punya backing. Kami sudah ber-MOU dengan Bareskrim Mabes Polri. Jadi bisa nanti satu waktu, ini saya terinspirasi, bisa saja nanti saya matur ke Pak Darminto, untuk teman-teman SMK, cari tempat di mana Pak, tak datangkan Bareskrim itu, ya, untuk ngomong masalah permasalahan ini, termasuk kasuistis, supaya bisa belain. Karena apa? Lembaga hukum PGRI itu, saya nggak usah ngomong, organisasi kita, ya, tidak terlalu profesional. Lembaga hukum kita di Biro Hukum juga membelainya setengah-setengah. Jadi dua lembaga bantuan hukum yang kita punya, Bu Titin, tidak terlalu efektif. Sampai kami ber-MOU 3 minggu yang lalu dengan Bareskrim, dengan Mabes Polri. Yang antaranya sebenarnya ide dasarnya saya nggak rela ya kalau guru saya dibully oleh masyarakat. Dituntut, jewer aja nggak boleh. Saya sampaikan ke beliau. Pada saat kita jewer dengan pendekatan edukasi, terus kemudian dikatakan kriminal, ini kan keterlaluan. Nah, guru mau ngapain? Kadang-kadang kalau gregetan kan dicubit perutnya, ngadu ke orang tuanya bawa golok ke sekolah. Ya dalam arti kiasan gitu. Gue kagak terima anak gue di jewer. Kayak gitu Pak Dar. Jadi akhirnya saya bersinergi kerjasama dengan Bareskrim, yang saya akan belain Bapak Ibu. Jadi lapor ke saya nanti, catat nomor telepon saya kalau seandainya Bu Titin kan udah ada ya telepon saya. Karena saya Bu, kebiasaan saya itu tadi, semua teman-teman saya panggil dokter Bu, yang belum dokter nih. Doa. Dikira saya sampai di situ, saya bisa mengupayakan dia benar-benar jadi dokter untuk mendapat beasiswa, tapi pada nggak ngerti. Nah sekarang ngerti ya Pak Cek ya, minta ke saya Pak, nanti tak rekomendasi, biayanya insya Allah lancar kayak Bu Titin. Ada salurannya Pak. Ini gunanya kita silaturahmi. Termasuk teman-teman nih kepengen jadi dokter kayak Bu Titin, ya bisa koordinasi dengan saya. Melalui saya mungkin Allah bantu. Gitu. Jadi makanya waktu saya dipilih menjadi ketua PGRI itu, ya hampir seluruh wilayah ya milih gitu ya. Kalau makanya saya ditawarin anggota dewan, nggak mau lah. Anggota saya kan 53.000 ya Bu. Anggota dewan itu sudah kelebihan Bapak Ibu. Udah kelebihan 10.000 aja udah jadi anggota DPR. Tapi saya nggak pengen. Kepengennya ngajar. Ketemu teman-teman anak-anak. Termasuk mungkin calon-calon S2 ada dari Tendik. Promosi sekalian ya, stay. Boleh ngomong ke saya karena saya kepala sekolahnya pasca ceritanya gitu. Jadi boleh ke saya, nanti ada potongan khusus ya, Pak Adit ya, untuk teman-teman ya. Oke, kembali ke Bu Titin. Jadi Bu, nanti supaya kita selamat ya, tidak dibully oleh teman-teman itu, saya akan coba ngomong ke Bareskrim, kenapa sih BPK bisa seperti itu? Bisa membocorkan rahasia sekolah. Sekolah itu kan sebagai satuan pendidikan yang punya legalitas, ada pergubnya. Kok bisa bocor gitu? Ini udah canggih Bu, ini udah. Nah dia nggak kepengen dipublish karena pasti untuk menteror ibu, gitu kan? Iya artinya dia menakut-nakuti kan dengan itu. Kita kan nggak mau bermasalah dengan polisi. Walaupun benar capek menjelaskannya.
udah kadung ada asumsi bahwa oh Bu Titin ada masalah, padahal belum tentu, padahal hanya fitnah dan sebagainya gitu. Jadi waktu saya juga diperiksa KPK Bu, yang paling saya harus menjelaskan ke keluarga Bu, Papa nggak apa-apa, Papa nggak pernah ngentit, malah maaf beberapa kawan di ini kan gitu kan, tapi saya nggak usah ngomong di sini. Tapi saya belain teman-teman yang keliru pertanggungan jawabannya, jangan Pak, jangan di ini deh, udah suruh ganti aja, jangan ganti kan. Saya ingat Bu ya, kayak gitu. Jadi sampai saya belain kawan-kawan itu sebagai apa ya, solidaritas. Nah sekarang Ibu yang ngadu seperti itu saya akan perhatikan, dan saya ini sebagai masukan yang baik untuk kita tindak lanjuti melalui jalur-jalur yang ada. Ibu Tina nanti ketemu ya, makan ya. Bapak Ibu, ini jadi forum PGRI ini, mohon maaf. Bu Rimi, ada mungkin yang beberapa dijawab oleh Ibu. Silakan. Ya Bu Titin, yang Ibu sampaikan lebih ke ini ya Bu ya, ada apa namanya, ada kasus Ibu ya, ada dianggap kasus lah, atau ada indikasi apa gitu kan tadi. Jadi Bu ada apa namanya, curhat gitu ya Bu ya. Kalau saya baru dengar ini Bu, karena kan saya bukan praktisi yang ada di sekolah. Jadi sejauh itu ya Bu ya pemantauannya ya, sampai ada diindikasikan apa, dipanggil KPK, kepolisian gitu. Padahal mungkin memang mereka ingin apa namanya mendapatkan cukup bukti Bu. Harapannya mereka kan ingin dapat kecukupan bukti, tapi tadi ada clue yang Ibu sampaikan adalah memang orang-orang yang membuat laporan keuangannya adalah bukan orang dari background keuangan gitu Ibu ya, background accounting, sehingga mungkin masih memiliki kesulitan untuk memahami bagaimana harusnya membuat laporan yang baik gitu. Jadi memang kelihatannya ada beberapa hal, nanti kalau yang tadi sudah dibantu fasilitasi Pak Pri ya Bu ya, nanti yang kalau tentang teknis rinci laporan keuangannya mungkin nanti siang Bu, dibantu Pak Darminto nanti ya Pak, dengan pembicara yang kedua juga untuk menjelaskan bagaimana RKAS itu. Jadi mudah-mudahan permasalahannya bisa teratasi ya Bu, karena memang menurut survei yang terbaru itu 60% bendaharawannya sekolah itu bukan background accounting Bu. Iya, mereka adalah tendiknya guru ya Bu ya. Nah ini yang menjadi kelemahan. Jadi mereka bukan orang yang, karena kan kita sudah berbasis akrual, gitu kan, hanya selain berbasis kas. Ini mungkin untuk memahami, terus setelah dipahami terus diaplikasikan, itu kan juga butuh waktu. Dalam pengaplikasiannya juga butuh peraturan-peraturannya dipahami, gitu kan Bu. Tadi ada regulasi-regulasi itu juga butuh waktu. Jadi kayak memang harus dibutuhkan pengetahuan yang terus-menerus ya Bu. Gitu. Mungkin konsekuensinya bendaharawan yang bukan berlatar belakang keuangan atau akuntansi, berarti dia memang harus terus mencari apa namanya pembinaan, pembelajaran gitu. Mungkin bertanya dengan orang-orang yang memahami bagaimana memahami RKAS itu dengan baik, terus memahami apa tadi DIPA gitu Ibu ya, apa namanya DPA gitu ya, apa namanya banyak aplikasi yang harus atau form-form yang harus dipenuhi pembuatannya, mungkin seperti itu Bu. Jadi kelemahannya memang ada di sumber dayanya Ibu ya, sumber daya manusianya. Tapi alhamdulillah Ibu sebagai dokter di bidang apa namanya manajemen pendidikan, insya Allah itu bisa bisa menjadi apa namanya orang yang paham Ibu ya tentang bagaimana mengelola sekolah. Tapi memang harus didukung oleh akuntan yang handal Ibu. Orang-orang yang di bidang akuntansi. Kalaupun enggak, mungkin bisa ada apa namanya kerjasama dengan seperti kita Bu, PKM, dengan STI misalnya ya Bu, kita kan punya pengabdian kepada masyarakat, mungkin kita bisa membantu memberikan sedikit apa namanya memahami RKAS tadi gitu ya Bu, atau apa yang bisa kita bantu lah, kita kerjasamakan. Mungkin begitu juga salah satu solusinya Bu. Insya Allah.
Bu Rimi, terima kasih. Bu Titin ya, nanti diskusinya lanjutkan dengan saya. Bapak Ibu, kita kan punya tamu juga, punya kawan juga di luar ini ya. Bisa nggak Pak Arya kalau kawan-kawan di ini bisa bertanya? Yang di sana, yang online. Satu aja ya. Kami persilakan Bapak Ibu yang berpartisipasi melalui online bisa menanyakan kepada narasumber kita tentang laporan keuangan secara makro ya, secara umum, untuk membuat laporan itu merefleksikan satu laporan yang baik. Ada? Ada di studio atau di aula Faisal Kamal Stay sekitar 40 orang dari ya sekitar 40 sekolah yang ber-PKS. Ini mewakili kawan-kawan. Silakan, ada yang bertanya? Ya. Sebutkan nama, dari sekolah mana? Ada ya? Kepala seksi apa? Mungkin fotonya tampilkan Pak ya? Muhammad Ramli. Oh iya, ini unmute sebentar. Oh ya, Pak Ramli. Ganteng juga beliau ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Izin bertanya. Yang mau saya pertanyakan ialah tentang pelaporan ya, Bu. Untuk standar laporan itu apa aja sih? Karena selama ini yang kita alami berbeda antara laporan yang dibikin oleh kementerian dengan Sudin, terutama yang ada checklist-checklistnya, di situ ada macam-macam lah gitu. Kalau dari kementerian itu kan laporannya seperti yang belanja dari Siplah itu kan simpel banget tuh laporannya. Sementara dari Sudin itu banyak item yang harus kita lengkapi kayak gitu. Mungkin kedepannya bikin satu standar untuk misal dinas pendidikan ini untuk kelengkapan dokumennya apa aja kayak gitu. Karena beda Sudin, beda persepsi laporannya kayak gitu. Untuk checklistnya kadang. Terima kasih, itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Ramli. Ya, Mas Muhammad Ramli ini salah satu bendaharawan ya, yang membuat laporan, Bos. Iya, pembantu. Oh iya. Pembantu, jadi langsung ya, kita langsung berdiskusi dengan para pelaku yang membuat laporan keuangan langsung. Nah, kalau ditanyakan tadi bagaimana tentang aturannya, memang antara Sudin dengan laporan di atasnya itu berbeda gitu ya. Itu memang secara teknis ya Pak. Itu teknisnya bagaimana tadi, banyak checklistnya, terus banyak apanya. Kalau saya hanya bisa mendekati menjawabnya dengan banyaknya checklist, banyak pertanyaan, itu dalam rangka untuk menggali transparansi dan akuntabilitasnya. Sebetulnya itu ranahnya. Jadi kita harus menerima pertanyaan-pertanyaan sedemikian detail, checklist yang ada itu dalam rangka transparansi dan akuntabilitasnya agar tercapai. Nah, mungkin yang jadi masalah adalah bagaimana kita untuk
menampilkan atau persepsi kita benar gitu ya, persepsi yang benar tentang isi-isi tadi. Apakah yang saya lakukan ini masuk ke dalam checklist itu gitu ya, tindakan yang saya lakukan ini apakah masuk ke dalam itu gitu. Mungkin memaknai dari pertanyaan yang ada di checklist itu terhadap tindakan yang kita lakukan. Mungkin gitu ya Mas Muhammad Ramli ya. Nah kalau itu yang ditanyakan, kan saya belum pernah lihat inti detail laporannya seperti apa. Nanti mungkin akan banyak dibantu oleh sesi yang siang nanti Mas. Sesi siang nanti kan itu akan detail RKS dan RKA ya. RKAS dan ARKAS ya namanya mirip-mirip. Nah itu yang akan detail untuk menjelaskan seperti apa checklist, pemenuhan checklist. Mungkin yang diminta adalah, yang diharapkan adalah persepsi kita sama. Gitu ya. Jadi kalau persepsinya sudah sama, insya Allah nggak akan ada kendala atau keluhan atau hambatan gitu ya dalam memenuhi ketentuan yang checklist tadi gitu. Nah, saya mohon maaf tidak bisa menjawab secara detail gitu ya, karena nanti memang di sesi yang berikutnya, karena harus ditampilkan ya Mas ya, harus ditampilkan checklist itu seperti apa dan bagaimana mengisinya. Nanti untuk ya Pak Pri ya, ini menjadi PR untuk yang nanti siang dibahas detailnya. Mohon maaf Mas Ramli, seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih Bu. Ke Bu Rimi, Pak Ramli, nanti di sesi siang akan kita hadirkan Pak Wasiman dari Bendara Bidang ya kalau nggak salah, Bidang SMK. Kenapa? Beliau kan ini kan membawai semua sudin. Jadi kenapa formatnya beda? Kalau zaman saya dulu menerjemahkan kode rekening itu kadang-kadang beda-beda gitu. Ada yang apa ya, istilahnya apa Pak ya, dikompensasi ya dengan kode rekening kan mestinya saklek ya, sama. Ini bagi saya catat ya. Nanti kalau Pak Wasiman lupa saya bisikin. Atau mungkin izin Pak Dharma yang akan mimpin nanti yang mungkin sistem pelaporan itu seragam. Kalaupun ada kompensasi pengalihan apa-apa gitu ya, itu kan bahaya juga kalau kode rekening dialihkan, itu masalah juga. Ya Pak Ramli ya, itu betul, bagus sekali pertanyaannya, supaya ada keseragaman. Oke, sekarang saya akan kembali kepada kawan-kawan yang offline. Satu lagi pertanyaan sebelum kita istirahat. Kami berikan kesempatan satu lagi, kawan swasta mungkin, bagaimana pengelolaan BOS. Swasta ya, swasta. Silakan Pak. Dari Nusantara atau mungkin dari Hang Tuah, ada Hang Tuah? Hang Tuah 1, 2. Nah, siap hadir Pak. Ada pertanyaan? Pak Ibu? Atau mungkin dari kawan negeri? Oke. Ada Bu? Atau udah ahli semua? Ini supaya gini, pertanyaan itu kan sebenarnya siapa tahu ada pas dan menginspirasi bagaimana kita membuat laporan yang baik. Cerita yang ini juga bisa, pengalaman. Oke, ayo satu dong. Saya jadi diingat di kelas sih kalau gini Bu Titi. Ayo anak-anak. Oke, mungkin dari siapa ya? Sukarela siapa? Saya lupa ini yang selain Bu Titin tentunya. Bu Titin udah gregetan aja beliau. Oke. Atau mungkin Bu Titin lagi nggak apa-apa untuk share. Silakan. Oh, cukup. Oke. Baik, Bu Rimi, kelihatannya teman-teman cukup waktu ya. Jadi terima kasih Bu Rimi, luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Jadi Bapak Ibu, kita masih terus berjuang ya. Kita masih terus berjuang karena membuat laporan keuangan yang baik dan benar itu memang bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang setahun, 2 tahun terus bisa gitu. Kita perlu berjuang memahami, kita perlu berjuang untuk mengadakan bukti, apa yang kita lakukan sudah sesuai atau belum. Memang perlu perjuangan semua. Dan insya Allah perjuangan kita semoga menjadi amal soleh ya. Amin. Memperberat timbangan kebaikan kita di amal akhir nanti. Insya Allah seperti itu.
Terima kasih Bu Rimi, Mohon dan maaf dari saya. tepuk tangan juga untuk kita semua atas Terima kasih, atensinya. terima kasih Pak Pak Pri. Darminto. Terima kasih teman-teman semua. Ya, ada kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai pemandu acara moderator. Mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Sarah. Nanti teman-teman istirahat ya. Nanti pulang jangan lupa absen lagi. Daftar hadir ya. Nah, makasih. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Darminto, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri pada hari ini, Ibu Dr. Rimi Gusliana Mais, SEMSI, dan kepada Bapak Dr. Haji Supriyatin, SYMM, yang telah memandu acara sesi panel materi dan diskusi tanya jawab. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat apresiasi kepada narasumber oleh Ibu Siti Almurni, SEMAK, dan didampingi oleh Bapak Dr. Haji Supriyatin, SEMM. Disilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Dipersilahkan untuk duduk kembali ke tempat semula. Beri tepuk tangan untuk pemateri dan moderator pada hari ini.